Halo teman-teman, aku Trian dan kali ini aku nggak sendiri karena aku bareng sama Mas Koko. Siapa sih nggak kenal dia? Nggak ada bro. Nggak ada. Siapa sih nggak kenal dia gitu loh? Yang Nggak suka ada. seliweran di TikTok kalian, di FYP kalian dengan konten orang gila mana ini. Sekarang saya bareng sama orang gilanya gitu. Ya, Ya sesama gila, kita mau ngobrolin apa sih sebenarnya? ngobrolin apa ya? Apa sih yang ngebuat lo akhirnya kerja sekeras ini? Kalau dibilang keras sebenarnya nggak keras juga sih. Cuman Ya ada beberapa hal yang pengen gue buktiin gitu. I see. Pengen ngebuktiin aja sama orang-orang kalau gue tuh bisa lebih dari mereka. Seperti yang lu bilang kemarin itu loh di Oh iya, TikTok. di TikTok lu ya. Ya, Gue bilang gimana sih kemarin lupa. hal Oh, kecewa tuh, hal iya. kecewa. Itu lu pasti tuh nanya gimana? Lupa gua. Hal kecewa Hal kecewa yang pernah kamu rasakan Oke. dalam hidup. Yang paling kecewa. itu Apa? sih gue ngerasa dianggap kecil, gue ngerasa diremehin dan sampai akhirnya ke bawah sampai gede, dimana gue pengen ngebales orang-orang yang pernah ngeremehin gue, tapi in a good way gitu loh. Maksud gue dalam dalam keadaan, dalam apa ya, dalam cara yang baik, kayak balas dendam tapi dengan cara yang baik, dengan nggak ngebales apa yang mereka lakuin ke gue, tapi dengan ngebuktiin gitu loh bahwa gue tuh nggak seburuk yang kalian bilang kok gitu loh. Gue bisa kok. Ya mungkin ini jadi isi kepala banyak orang ya. Lu bisa nggak sih, apalagi cowok-cowok ya, mungkin ini Ya. kebanyakan relate sama cowok-cowok ya, Ya. dimana kayak dia pengen ngebuktiin sesuatu sama seseorang. Iya. Apalagi apa sih yang ngebuat cowok itu akhirnya takut untuk berkomitmen? Salah satunya adalah soal shuttle menurut gue. Iya benar. Ketika ini POV gue ya, Hmm. kenapa gue akhirnya gue takut berkomitmen? Karena gue ngerasa untuk diri gue sendiri aja gue belum cukup gitu loh. Apatah lagi harus ada seseorang yang di samping gue. Gue takut, selain takut nggak bisa ngebahagiain, Hmm. gue takut malah nyakitin gitu. Tapi emang menurut lu cukup itu apa? Yang kayak gimana? Oke, gue bakal ngerasa cukup kalau emang apa yang gue butuhkan bisa ada gitu loh. Gak harus bahagia anjir. Menurut gue gak harus bahagia, gak harus berlebihan lah. Jadi ketika gue punya someone, ya udah gue nggak bakal nuntut dia buat jadi siapa, jadi sosok lain dalam dirinya. Cukup jadi diri sendiri dia aja ya. Jadi diri dia sendiri, cukup jadi dirinya sendiri aja dan ada buat gue. Sesimpel kayak gue bisa punya teman ngobrol, itu gue udah seneng banget tau. Sekarang udah ada. Nggak tahu ya, ada banyak soalnya. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Lagi gue lagi kesepian tahu sebenarnya tuh. Hah? Kenapa tuh? Lu ngerasa nggak sih dalam hidup sebahagia apapun, sebesar apapun yang lu raih, selalu ada bagian kosong yang nggak, yang kalau misalkan ada loh, ketika ada momen ketika lu bahagia, tapi lu pengen berbagi, tapi sama siapa? Menurut gue itu lebih sakit daripada gue punya cerita sedih dan gue nggak punya temen cerita. Lebih sakit ketika gue ada momen bahagia dan gue nggak tahu gue harus berbagi kebahagiaan ini sama siapa ya. Gitu. Nyari nggak? Nyari. Menurut gue lebih ke ya kalau ada gue terima gitu. Gue udah capek anjir nyari. Secapek itu. Capek banget sih anjir. Apalagi kalau punya kayak masa lalu gitu. Masa lalunya tuh yang bikin trauma gitu. Kita sebenarnya kayak menurut lu trauma sama takut hal itu terulang lagi tuh sama nggak? Trauma itu, sama ketakutan itu sama nggak? ya bisa jadi. Takut itu muncul karena ada trauma yang belum sembuh. Kayak Dan cara sembuh dari trauma, cobain. Ngerti gak lo? tapi kan takutnya nanti kalau dicobain keulang lagi gitu. Iya, itu yang ditakutin. Tapi kalau lu nggak nyobain, lu nggak bakal tahu apakah ini cocok atau enggak, apakah ini jalan yang tepat atau tidak.
Tapi gue sendiri sih masih takut. Ngomong doang nih sebenarnya. Gue sendiri sih masih takut. Iya. Kita tuh sebenarnya udah tahu harus kayak gimana, cuman kayak tolol-tolol juga sebenarnya menurutku. Kayak kita tuh punya masalah, kita tuh tahu ini solusinya kayak gini, cuman ketika ada di posisi itu kita tuh juga jadi bego sendiri, guys. Relate lagi. Iya, apalagi kalau masalah cinta, lu paling pandai banget kalau ngomongin temen lagi Tapi bego. ngomongin diri sendiri Kok kadang udah nasehatin gini-gini, misal hubungannya udah nggak jelas, udah deh putusin. Coba lu ada di posisi kayak gitu, anjir. Nah itu makanya gue nggak pernah nyaranin teman gue buat ngelupain, tapi coba dimaafin. Kayak gitu loh. Emang bang. Lu nggak harus kok berusaha se-effort itu buat ngelupain masa lalu. Tapi ketika lu bisa maafin dia dengan semua kesalahannya, dengan semua hal yang udah bikin lu sakit, dengan banyaknya hari yang udah lu lewatin dengan dengerin Bernadia seharian, dengan adanya malam-malam yang lu habisin dengan overthinking, nangis di bantal. Menurut gua salah satu caranya dengan maafin. Karena ketika lu udah bisa maafin seseorang yang nyakitin lu, gak usah disuruh lupa, pelan-pelan juga lu gak ingat lagi sama dia. Gitu sih. Karena kadang kebanyakan dari kita sibuk mencari lupa, ya padahal kita gak pernah maafin luka yang datang dari dia. Capek gak sih? Capek. Dibilang mau capek mah capek banget, anjir ya. Capek banget. Capeknya tuh ini di fase yang kayak gini nih harus banget nyoba buka hati buat orang baru. Harus banget nyoba. Gimana kalau gagal lagi? Takutnya tuh lebih ke situ. Tapi emang beneran lu bilang capek? Biasanya orang kalau ditanya capek, enggak, aku nggak apa-apa. Itu menurut gue lebih ke dia nggak mau dibilang lemah. Dia takut kelihatan dia nggak bisa. Jadi ya sehancur-hancurnya dicoba buat kuat aja dengan bilang ya udah gue nggak apa-apa kok. Bagusnya gimana menurut lo? Bilang nggak apa-apa tuh sesekali boleh, tapi kalau lu lagi ngerasa emang lu udah nggak kuat dengan suatu hal, nggak ada salahnya buat lu bercerita kepada siapapun yang masih lu percaya orangnya. Gitu. Lalu gue pernah nulis di buku gue kayak kalau ada apa-apa ceritanya dibagi, bukan ditelan sendiri. Itu ngebantu tahu sebenarnya. Tapi kalau gue dengan cara mengalihkan cerita itu ke banyak hal gitu, sampai gue nggak kepikiran cerita itu ada. Ya gitu, gue kalau lagi nggak baik-baik aja gue ngajakin temen gue ngopi, ayo ngopi yuk, temenin gue cerita. Nanti lu gue bayarin deh, lu bisa nemenin gue ngobrol deh gitu loh. Saking seseorang butuh someone to talk-nya gitu sampai kayak gitu. Dan nggak semua orang iya bener punya. Lu pernah nggak sih kepikiran sampai ngobrol sama stranger? Lu tahu sendiri gue kalau bikin konten. Gue tuh kadang-kadang kalau misal ke Baciro nih, ketemu sama Grab, kadang gue ngajak ngobrol gitu di motor, ngobrol hal random. Kadang gue juga sering dinasehatin. Malah kita jadi banyak dapat advice yang baru dari orang yang bahkan kita nggak kenal dia siapa gitu loh. Jadi kalau emang lu nyari temen ngobrol, lu nggak harus nunggu orang datang dulu. Iya benar. Lu tinggal pergi keluar, misal pesen Grab, jalan kemana, ngobrol aja sama tukang Grab. Pasti banyak hal yang lu dapet gitu loh. Asli. Atau mungkin cuman jajan doang di jajan apa? Jajan cilok, cimol. Iya tahu. Bisa. Gua beberapa kali pernah sih. Kalau misal gue pulang kampung kan gue harus lewat kapal ya. Kan harus ada perjalanan sekitar 2 jam tuh di kapal, dan otomatis mau nggak mau gue ngobrol dong sama orang sebelah gue. Dan kebanyakan gue bisa dapat advice yang baru dan yang baik dari orang yang kita nggak kenal, karena dia nggak bisa ngejudge kita, ngerti nggak? Iya. Dia nggak bisa ngeklaim kita harusnya lu begini, lu harusnya begini, tapi lebih ke kayak nanti kedepannya kayak gini ya. Nah gitu. Itu loh yang gue mau dari someone to talk yang bener tuh kayak gitu. Oh jadi nggak ngejudge kita kayak gini gitu. Cuman dengerin aja udah gitu. Iya dengerin.
dan gue bakal dengerin lu juga gitu Hmm. loh. Soalnya kalau cerita ke orang yang kita kenal, apalagi ke temen, mending lu lah, gue begini gitu, Aduh, capek. Yang ada malah jadi ada nasib. adu nasib. Adu Siapa nasib, nih yang Pak. lebih sakit di antara kita nih? Gitu. Gua. Lu mah mending. Lah gua. Lah gua. Lu mah enak lah gua. Itu aja terus sampai Upin Ipin ada rambutnya. Sampai Pipin lulus TK. Gondrong anjir. Upin Ipin gondrong. Ya ampun. Ya Allah. Tapi ngobrolin soal masa lalu nih ya. Ya, Sejauh ini udah sembuh atau masih ada? ya yang kayak tadi gue bilang, Gimana? gue kan cerita boleh gak sih? Boleh. Cerita dari ini ya. Gue tuh sebenarnya fun fact-nya pacaran tuh baru sekali. Yang bener-bener pacaran. Yakin lu? Yakin sumpah. Gue Terus? tuh dulu punya orang yang gue sukai selama 6 tahun. Selama itu cuman sekedar suka gitu. Cuman dianya nggak mau, tapi gue tetap ngejar. Orang gila kan ngejar ya. Ya bener. Yang gila ngejar bener lagi. Terus ada momen dimana akhirnya gue memutuskan untuk selesai ngejar dia dan jadian gitu sama temennya dia. 6 tahun juga, fun fact-nya. Lama kan. Dan setelah itu selesai itu udah pacaran 6 tahun selesai. Gimana sih aja? 6 tahun tuh kayak SD udah lulus, SMP sampai SMK, iya. kuliah udah harusnya udah lulus sih kalau kuliah. Nyicil mobil dapat 1 tuh. Iya tuh. OTW 2 lagi. OTW 2 dah. Dan kemarin ngedeketin lagi kayak gitu. Kayak gue takut fasenya keulang lagi. Yang paling gak enak apanya? Yang paling gak enaknya ya kayak ketika kita udah dapet seseorang yang kita anggap rumah, akhirnya kita harus dipaksa merelakan. Dipaksa tuh dalam artian elunya yang nggak mau atau gimana? Dipaksa kenyataan sih lebih tepatnya. Dipaksa kenyataan. Nah kalian tuh selesainya siapa nih yang duluan pengen selesai? Yang mana nih? Yang 6 tahun tuh. Iya. Yang 6 tahun tuh kita dipaksa selesai karena keadaan juga. Ada. Jadi kalian berdua nggak sama-sama pengen selesai. Enggak. Tapi dipaksa. Menurut gue itu lebih susah daripada selesai karena ada satu orang yang pengen selesai. Nggak tahu ya, selesai baik-baik itu paling nggak enak. Tapi kalau Iya, baik-baik gitu. aja kenapa harus selesai anjir? Enggak ada yang selesai baik-baik aja sih. Kalau orang bilang putus secara baik-baik tuh nggak ada sih. Jadi sampai sekarang belum selesai nih. Kemarin udah nyoba. Itu kayak Jebak. fasenya kayak keulang sama yang pertama itu. Yang kayak gua aja ngejar. Nggak, akhirnya gua harus. Gue tuh udah berulang kali dipaksa untuk belajar merelakan anjir. Ya. Sampai akhirnya sekarang kayak mau mulai lagi tuh kayak males. Apalagi di umur gue yang sekarang, ditambah gue belum mapan. Itu jadi poin. Makin kesini pola pikirnya kan berubah lagi ya. Bener. Bukan cuma tentang cinta-cintaan Bukan doang. tentang gue sayang lu sayang gue, Nah. bukan. Menurut gue ada hal yang lebih complicated untuk Ya. kita bisa ngebahagiain orang yang ada di sebelah kita. Dan sekarang ya lebih baik fokus ke diri sendiri dulu ya. Bener. Fokus gitu. Kayak belajar, mungkin belajar jadi laki-laki yang baik dalam artian ketika nanti udah jadi seorang ayah atau Ya. seorang suami bisa ya menjadi kepala rumah tangga yang baik lah. Itu sih yang gue pengen. Ya. Gue pengen ketika gue nanti nikah, gue udah tahu gimana caranya jadi bapak. Nah, Gue udah tahu gimana caranya jadi suami. Jadi ketika ada momennya gue menikah, gue nggak lagi coba-coba, benar. tapi gue tinggal ngepraktekin caranya gitu loh. Kan katanya jodoh itu di apa sesuai diri kita gitu. Ya. Jadi kalau sekarang gua sedang belajar menjadi lebih baik, mungkin jodoh gua juga ada di fase yang sama. Oh. Cuman belum ketemu aja. Iya. Gitu. Ini udah dewasa ya bahasanya ya. Iya, nggak tahu
Kalau kalian pikir kita masih umur 21, 22, enggak, jauh. Jauh banget. Kita tuh 90s. Kita anak 90-an. Anak 90-an. Kita anak 90-an banget. Anak 90-an yang belum menemukan. Ya, jadi bayangin kita udah harus repot dengan kerjaan, harus repot dengan soal finansial, kita harus repot lagi masalah hati, Percintaan. itu harus repot. Jadi kayak ngerasa capeknya tuh sampai yang udah, ya lu nggak bisa lihat gue lagi capek gitu loh. Dan fun fact-nya, gue adalah orang yang nggak bisa kalau masalah semua datang barengan. Lo langsung buyar ya. Buyar. Kayak misalnya nih, gue lagi kerja, fokus kerja, tiba-tiba ada seseorang yang masuk, gue nggak bisa ngehandle dua-duanya jadi satu gitu. Oh, lu nggak bisa multitasking ya. Multitasking susah banget. Dan ketika ada masalah, misal salah satu misalnya di percintanya lagi nggak baik-baik aja, nanti pasti kebawa ke pekerjaannya. Itu terjadi kemarin, sampai akhirnya gue resign dari pekerjaan gue memilih resign karena masalah itu. Ya. Dan akhirnya gue bikin TikTok. Dan fun fact-nya juga, sekarang ke Jogja juga karena gue ada masalah juga tentang itu. Kenapa sih Jogja selalu jadi pelarian? Bukan pelarian sih. Gue capek banget deh. Semua orang yang gue temuin selalu lari ke Jogja. Kenapa? Gara-gara suatu hal. Kenapa sih nggak jadiin Jogja tuh kota yang indah, kota yang beneran istimewa? Kenapa? Lah itu karena seistimewa itu menurutku. Orang-orang bermasalah tuh pada lari ke Jogja tuh kenapa? Karena seistimewa itu, anjir. Tapi emang bener sih, gue ngerasa tenang aja. Dulunya gue Sumatera ya. Iya. Begitu gue menjadi orang Jawa seutuhnya, Masih. menjadi orang Tiang Jawi, menjadi orang Jawa seutuhnya, gue ngerasa iya ya, sejauh apapun gue harus pulang sih. Dan gue nggak tahu ini salah atau bener ngejadiin Jogja sebagai tempat pulang gue. Gue nggak tahu ini salah atau bener. Mungkin teman-teman ada yang pernah di fase itu menjadikan Jogja sebagai tempat pulang. Coba komen dong, itu bener atau enggak? Kenapa? Kenapa lu memilih Jogja? Kenapa memilih Jogja? Sebenarnya awal-awalnya tuh gara-gara kejebak aja sih. Gue ada satu project di Jogja, and then gue nyoba stay lah sebulan di Jogja, dan ternyata nyaman. Dan begitu gue ketemu sama Warlock nih, warga lokal Jogja, yang bilang kayak, kalau kamu udah pernah nyobain airnya Jogja, udah pernah tinggal di Jogja, nggak tahu kenapa suatu saat lu bakal tinggal di Jogja. Dan ya udah, ternyata beneran Enak sampai sekarang. Dan waktu itu sih gara-gara ada kerjaan juga ya. Terus gara-garanya juga ada satu hal. Sebenarnya gue juga kabur tau ke Jogja tuh. Iya, nih gua mau nanya nih. Lu tadi kan bilang kalau Jogja itu tempat pelarian. Dan lu akhirnya lari ke Jogja. Gue lari ke Jogja. Apa alasannya membuat lu lari ke Jogja? Kenapa di Jogja? Karena dulu kita tuh pernah sama-sama memimpikan hidup, tumbuh, dan beranak pinak di Jogja. Dengan siapa tuh? Dengan seseorang yang sekarang dia udah nggak bisa gue milikin lagi, karena dia udah sama orang yang tepat menurut gue. Karena dia udah nikah. Dan lu coba bayangin gimana rasanya H-1 dia lamaran, gue harus datang ke rumahnya dengan kondisi yang orang tuanya minta izin ke gue buat nikahin anaknya sama orang lain. Dan lu datang. Dan gue datang dengan gentlenya, gue datang. Gue ngerasa kayak gue minta maaf atas semua yang udah gue lakuin, entah salah atau benar yang gue lakuin selama ini. Ya gue minta maaf. Dan dari situ gue trauma sama yang namanya seumuran. Ini karena terjadi di gue aja, makanya gue berani bilang gue trauma sama yang namanya seumuran. Karena ketika gue ngejar karir, dia ini ngejar umur. Itu titik itu yang nggak tepat di gue. Jadi kayak gue ngerasa kita tuh tepat loh, orangnya tepat, tapi waktunya yang nggak tepat. Kalau fokus buat ngejar karir demi ngebahagiain dia, tapi dia dikejar umur. Iya. Karena emang patok umur tuh masih jadi patokan ya. Bener.
Karena kita tinggal di Indo kali ya. Iya sih, kayaknya kita harus pindah ke Thailand aja sih. Apa nanya? Oi. Enggak juga, enggak ke Thailand juga. Nah, Tapi nggak tahu ya, gue percaya dengan hal yang kalau misalkan dia jodohmu, dia tuh adalah orang yang asik. Dia bisa jadi teman, dia bisa jadi tempat lu ngeluh, dia bisa jadi tempat lu curhat, dan semua cerita apapun tuh bisa diterima sama dia. Nah, gue nggak ngerasa itu diterima sama dia, makanya gue ngerasa, oh kayaknya bukan dia orangnya. Gitu. Sampai sekarang akhirnya gue memilih untuk, akhirnya gue bisa rela. berapa lama akhirnya lu kepikiran itu dan akhirnya bisa merelakan? Kalau ditanya berapa lama bisa rela, ya sejauh gue tinggal di Jogja lah. 2022 gue pindah ke Jogja. 2022, 23, 24, ya sekitar segitu. Butuh waktu 2 tahun. Waktu 2 tahun menurut gue itu masih singkat ya, Hmm. karena gue masih belum siap untuk buka hati lagi gitu. Ya. Menurut gue itu masih waktu yang singkat. Dan menurut lu cara move on versi lu gimana? Ya itu tadi, maafin. Oh. Maafin kalau dia memang harus sama orang lain. Maafin kalau emang dia bukan kamu yang dia kejar gitu loh. Maafin kalau emang dengan cara seperti ini dia harus bahagia tapi kamunya enggak gitu. Ketika gue udah bisa ngemaafin itu, gue ngerasa kayak ya udahlah gitu loh. Sama kayak lu dijahatin orang, punya dong dendam. Bohong kalau nggak punya, karena kita manusia semua. Iya. Bohong kalau kita nggak punya dendam. Ketika kita dijahatin orang, kita disakitin orang, pasti ada dendamnya tuh, pasti ada. Tapi gimana caranya biar bisa lega? Yang gue temuin adalah dengan cara dimaafin gitu. Cara memaafkannya? Ya udah, kayak akhirnya gue bisa nerima bahwa dia bukan punya gue. Dengan diterima bahwa akhirnya dia nggak sama gue, dia nggak harus dengan gue pada akhirnya. Dia bahagia sendiri. Dia mau bahagia ataupun enggaknya gue, itu masalah belakangan. Yang penting gue bisa ngeliat dia bahagia, buat gue udah cukup. Apalagi di fase sekarang, gue bekerja, gue berusaha ngejar semua ini tuh bukan buat diri gue sendiri, Buat orang tua, terus? buat ponakan-ponakan gue yang lucu-lucu gitu loh. Jadi gue nggak ngerasa gak harus dia ngebahagiain diri sendiri. Kalau bisa ngeliat orang lain bahagia karena gue, udahlah cukup deh gitu. Berarti menurut lo definisi bahagia? Gitu. Ketika bisa ngeliat orang lain bahagia karena gue, gara-gara kebiasaan kali ya. Nah, Nggak tahu ini baik atau enggak ya, ngeliat orang lain bahagia karena kita tuh, gue nggak tahu ini baik atau enggak. Tapi di gue ini baik karena akhirnya gue bisa ngerasa diri gue berguna buat orang lain. Gitu sih. tapi jangan terlalu juga nggak sih? Iya, sebenarnya kalau terlalu jadi nggak baik jatuhnya. Jadi kayak menomorduakan diri sendiri, Ya, becoming people pleaser. Gitu. Lu nanya-nanya orang arti bahagia, emang menurut lu arti bahagia apaan? Kalau orang yang lu temuin lu tanya tuh arti bahagia apaan? ya, definisi bahagia menurutku, bahagia itu tidak bisa didefinisikan. That's why. Kenapa? Tapi jika ada orang yang nanya, lu bisa bahagia karena apa? Mungkin gue bisa ngejawab. Oke. Karena banyak. Lu bisa bahagia karena kayak tadi lu bisa ngelihat orang lain bahagia, gue juga seneng bahagia. Itu bahagia. Ketika gue bisa mencapai apa yang gue cita-citain, gue bisa bahagia. Bahagia itu bisa dirasakan, tapi bahagia itu ada tapi kayak nggak ada gitu, kayak udara gitu loh. Jadi nggak bisa didefinisikan kalau menurutku, cuman bisa dirasakan aja. Dan bahagia itu sifatnya sementara ya. Cuman ketika lu udah ngedapatin itu misalnya, ya udah sebentar doang. Iya lagi. Kayak lu bisa ngerasa bahagia ketika lu udah ngebahagiain orang. Nah, lu udah bisa ngebahagia nih. Pasti selang waktunya cuman berapa detik doang, berapa menit doang. Sisanya udah Kita harus melanjutkan Udah, hidup dengan kita apa udah. adanya. melanjutin hidup lagi. Itu sih kalau menurutku definisi bahagia. Bahagia tidak bisa didefinisikan.
Kalau menurut kalian definisi bahagia apa? Apa? Komen? Sumpah aku pengen baca banget menurut orang-orang tuh bahagia itu apa sih? Ya karena beda-beda. Karena itulah gue bikin konten nanya definisi bahagia sama orang abang Grab, abang ojol. Soalnya lu tanya. Gue tanyain sama lu juga. Kalau lu mau ketemu gue pasti tanyain. Jangan, kata gue mah jangan, repot harus jawab soalnya. Kagak. Repotnya harus nyiapin jawaban. Nah ini fun fact-nya, gue belum pernah menjawab ini di konten TikTok gue. Apaan? Ini definisi bahagia menurutku. Masa ya? Belum. Oh my god, Belum. di sini, cuma di sini. Officially dong. Next time gue nggak jawab nih. Tapi gue suka ngebaca komen-komen TikTok, lo tau? Gimana? Katanya ada yang bilang kayak 2 alasan aku bertahan akhirnya bertemu, kayak ya mereka tuh ngejadiin kita tuh alasan bertahan gitu. Menurut lu tepat nggak ketika kita dijadiin alasan bertahan? Lu seneng nggak sih dijadiin kayak gitu? Bertahan apa? Bertahan hidup. Yes, Iya, kayak gue seneng banget sumpah. lu seneng banget gak sih? Ya kayak contohnya gue pernah, jadi beberapa bulan lalu lah, ada orang tuh dari Sumatera, dia Palembang. Dia dari Bekasi cuman pindah ke Palembang. Datang lagi. Kemarin kan gue jarang-jarang live, akhirnya nge-live, dia datang lagi tuh. Fun fact-nya beberapa bulan lalu, tahun lalu lah, dia tuh datang dengan cerita sedihnya yang hampir bundir. Ya. Nah, Agustusan lah kalau nggak salah. Dia datang cerita gitu, hampir bundir gini-gini. Gua ya seperti biasa kayak nasehatin gitu loh. Padahal menurutku ya omonganku nggak terlalu ini juga. Cuman akhirnya itu membuat dia untuk tidak mengakhiri hidupnya. Dan akhirnya kemarin dia datang lagi dan cerita baiknya. Karena dulu tuh gue pernah bilang, gue percaya lu pasti bahagia. Tapi satu, ketika nanti lu udah bahagia, datang lagi ke gue dengan cerita bahagia itu. Jangan datang pas cerita sedihnya aja. Jadi ketika lu udah punya cerita bahagia, datang lagi sama gue, coba ceritain gitu. Hingga akhirnya kemarin tuh dia kan cerita, dia mau nikah dan nggak jadi tuh bundirnya. Gue kan seneng banget jadinya, ada rasa anjir, gue ternyata seberguna itu loh gitu. Gue merinding anjir sumpah. Gue seberguna itu loh. Padahal gue tuh orang yang kalau mohon maaf ya, dari kecil jarang didengarkan, yang kayak jarang dipercaya, hingga akhirnya gue mendapat kepercayaan dari seseorang yang akhirnya memilih untuk bertahan hidup. Tuh kayak, oh gini ya rasanya gitu, bisa dipercaya orang. Iya. Jadi penguat juga buat lu ya. Iya. Itu yang membuat gue terus bikin. Jadi intinya kita tuh sebenarnya jadi saling sama-sama bertahan gak sih? Iya gitu. Bener gak sih? Iya. Gue bertahan karena kalian dan kalian bertahan. Tapi terima kasih banyak. Dan menurut gue itu tuh jadi the best part, honor buat gue. Gaji terbaik menjadi seorang penulis adalah ketika bisa bikin orang lain bertahan karena itu tuh kalau dibandingkan dengan uang kayaknya nggak ada artinya anjir. Nggak ada artinya. Karena itu apa ya, mixed feeling gitu. Salah satunya jadi perasaan ya gue bangga sama diri gue sendiri karena orang lain pun ngejadiin gue alasan mereka bertahan. Gue jadi bisa percaya sama diri gue sendiri karena orang lain percaya sama gue. Nah gitu. Yang notabene dulunya gue nggak pernah ngedapetin itu, nggak pernah ngedapetin percayaan dari orang misalnya gitu. Kok bisa ya kita ada di fase ini? Nah itu gue nggak tahu juga sih. Kok bisa gue jadi penulis? Itu akan ada di buku gue. Kayak di tulisan buku pertama gue adalah ada tentang, maaf ya kalau aku ngomong belibet gini. Oke. Karena itu bagian dari gue jarang dipercaya orang untuk mengutarakan apa yang ingin gue sampaikan, hingga akhirnya ketika gue ngomong sama orang bakal belibet. Dan final chapternya lu sekarang jadi penulis. Dan final chapternya menurut gue keren sih anjir. Sekarang gue bisa ngomong kayak gini tuh karena gue belajar sendiri, otodidak sendiri. Keren. Pada akhirnya ya diri sendiri teman-teman. Gue mencoba belajar ngomong tuh kayak dari kamar mandi, ngomong sama kaca.
ngomong di motor kayak podcast sendiri tuh enak banget anjing. Iya bener lagi. Itu Gue kayaknya mobil ini jadi saksi deh. tuh. Jadi saksi gue pernah nangisin siapa aja. Iya tuh kayak pergi keluar ngomong sendiri gitu kayak enak banget anjir. Kayak ngomong, kamu mau nggak jadi cumi-cumi? Ya sih gue kayaknya mau jadi ikan aja ya. Gue pengen jadi pare. Iya. Kayak nanya sendiri dijawab sendiri, astaga. Emang segila itu harus nggak apa-apa, tapi jangan sampai untuk Yang penting lu Berpikir jangan untuk- lari-larian di jalan. jangan berpikir untuk berhenti hidup aja sih. Karena gue percaya bertahan hidup itu seru. Karena kita Iya. bisa tahu banyak warna di dunia ini. Kita bisa tahu banyak kejadian yang ya kita nggak pernah tahu sebelumnya akan gimana dalam hidup ini. Dan FYI, dengan lu memilih untuk mengakhiri hidup bukan Bukan pilihan berarti- terbaik, bukan berarti menyelesaikan semuanya, bukan berarti menyelesaikan masalahnya. Bisa jadi itu jadi masalah baru. baru yang kamu nggak tahu gitu. Iya sih. Bener lagi. Benar. Lu tolong tetap hidup teman-teman. Dan menurut gue seseorang orang-orang yang nyerah tuh orang-orang yang cemen anjir. Cemennya tuh dalam arti kayak ya udah sih, bukan lu doang kok yang lagi sedih, bukan lu doang kok yang pengen nyerah, semua orang juga pengen nyerah. Tapi coba lihat nih sekitar kita, ada nggak yang kita bisa nebak salah satu di antara mereka tuh yang lagi sedih tapi mereka coba untuk bertahan hidup sampai sekarang? Ada loh orang-orang yang untuk makan buat besok aja sulit, tapi mereka masih berani untuk hidup. Gue lebih belajar cara berani untuk hidup dari orang-orang seperti itu sih. Gitu. Harus lebih membuka mata aja sih. Yes, kalau istilahnya itu ada look around, lihat sekitar, Ya, lihat sekitar. lihat sekitar kamu. Kadang kalau lagi sakit tuh emang kita ngelihatnya ke sakitnya doang, gak ngelihat ke sisi baiknya. Bener. Gue tuh percaya kalau setiap rasa sakit pasti sembuh gitu, dan di setiap masalah pasti ada, di setiap hal baik, hal buruk pasti ada hal baik. Cuman kadang kita nggak ngelihatnya doang. Semua hal tuh selalu datang berpasangan. Iya betul. Menurut gua. Begitu Kayak- juga ketika lo lagi bahagia, nggak usah terlalu bahagia, soalnya bahagia tuh pasangannya sama sedih. Iya nanti juga gitu lagi. Tapi Gitu kalau lagi lu lagi terus. sedih, nggak usah sedih banget karena nanti ada bahagianya. Iya gitu. Kalau lu sekarang jadi sendirian, nanti juga pasti berdua. Ya bener. Mungkin harus sendiri dulu. Pasti ada masanya. Gue percaya setiap Masa. orang tuh diciptakan di dunia ini karena ada alasan dan tujuan. Iya. Gitu sih. Nah, yang PR-nya ini mungkin kita emang harus nyari doang sih. Bener. Tapi kadang gue tuh sering ngerasa bahwa apa ya, fase nyari-nyari kayak gini, nyoba-nyoba kayak gini, itu tuh jadi fase yang lucu. Lucu ketika nanti udah Udah selesai tuh Selesai. harus diceritain kan. iya. Kalau sekarang mungkin sedih-sedih itu ya nangis-nangis aja dulu. Iya, tapi itu begitu udah kita nggak tahu kita bakal jadi apa ke depannya, beberapa tahun yang akan datang, kita bakal ngetawain fase ini loh. Betul. Lu akan ngetawain. Ngapain sih lu nangisin orang? Ngapain sih lu harus effort pindah ke Jogja buat ngelupain satu nama? Itu sumpah. Tapi kan proses kita ke Jogjanya itu bakal jadi cerita. Bener. Nah, Kenapa sih lu pernah kepikiran pengen nyerah? Itu pasti nanti bakal jadi hal lucu yang bisa lu ketawain kemudian hari. Jadi please bertahan. Hidup tuh masih seru tahu kalau kita bisa ngeliat titik serunya. tenang aja. Everything will be okay. Iya bener kan? Sekarang bener ya gue ngomong bahasa everything will be okay. Everything will be okay. Fun fact-nya gue gak bisa bahasa Inggris teman-teman. Tadi kemarin gue paksa bikin konten bahasa Inggris. Itulah, makanya gue selalu bilang cobain. Biar lu tahu salah apa benernya, cobain dulu. Nah barusan bener kan? Everything will be okay. Yes, everything will be okay guys. Sih. Gitulah. Dan fun fact-nya ini bulan apa? Mei. Mei belum kelar. Mei ngerasa lama banget anjir. Gak tau deh. Bentar lagi, sekarang udah tanggal 25. Kok Mei ngerasa tuh Mei itu lama banget. Bulan depan Mas Koko tuh mau nerbitin buku.
Judulnya apa? Sepil dong kak. Gitu. Judulnya ini nih. Sepil dong kak. Nak, kamu nggak apa-apa kan? Judulnya ya tuh. Gue nggak pernah lagi ditanya kayak gitu. Beneran. Serius. Gue nggak pernah ditanya kayak gitu. Kayaknya ini durasi udah kepanjangan deh, jangan kita bahas di sini deh. Ya ada. Yang penting nanti kalian ini aja dah. Ya kalau kalian penasaran sama bukunya, kalian tungguin aja. Tanggal berapa sih terbitnya? Gak tahu sih. Yang penting bulan Juni aja. Lah gimana sih lu? Gak tahu gua terbitnya kapan. Bulan Juni pertengahan. Iya. Jadi bikin kalian penasaran aja. Bulan Juni. Yes, pokoknya kalian tungguin terus rilis bukunya. Buku perdana ya? Buku perdana di Gramedia. Oh siap. Gradia. Judulnya Nak, kamu nggak apa-apa kan? Tagline-nya apa sih? Tagline-nya Pak Bu, andai kalian tahu. Kayak gue nggak bakal baca buku itu sih, mohon maaf gitu kan, karena gue nggak mau kelihatan nangis depan yang nulis aja gitu. Kalau kalian penasaran tungguin aja dan kita selesaiin dulu, pamitan dulu kali. Pamitan dulu. Oke, gue Trian, makasih udah dengerin video ini dan pamitan dulu. Dan saya Mas Koko ganteng. Kata-katanya dong Mas Trian. Kata-katanya apa Penutupan dari keseluruhan. Closing statement. Closing statement. Itu tadi sih, termin poinnya adalah ketika lu mau sembuh, maafin semua yang nyakitin lu. Saya Koko Dwianto dan ini Khairul Trian. Terima kasih. Dadah. Dadah.